Halo semua, perkenalkan nama saya Priscilla Renata Tempo. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2414201094 dari kelas 4 semester 1 dari Fakultas Keperawatan dengan prodi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie CH Rende MSI. Selamat malam. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan melakukan sosialisasi, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Priscilla Renata Tempo. Saat ini saya akan sosialisasi tentang penyuluhan anti korupsi terhadap mahasiswa. Ayo saya tahu korupsi itu apa? Korupsi itu adalah penyalahgunaan dari contoh ada suap, gratifikasi, dan penggelapan uang negara. Nah, ada juga dampak dari korupsi seperti menghambat pembangunan, meningkatkan kesenjangan sosial, merusak kepercayaan pribadi. Nah, contoh-contoh dari korupsi di lingkungan mahasiswa semain Porong sekarang ini, yaitu pertama ada mencontoh. Ini adalah salah satu bentuk paling umum dari kecurangan akademik. Mencontoh tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merendahkan nilai pendidikan yang seharusnya didapati. Nah, contohnya seperti kalau ada ujian samari, macam ujian esai atau ujian apa, dan orang tidak bisa menjawab dari soal, akhirnya orang mencontoh pakai teman yang salah yang sudah menyelesaikan dari soal. Nah, itu adalah salah satu contoh paling sederhana di lingkungan mahasiswa. Yang kedua ada memberi tugas. Nah, memberi tugas ini adalah meminta orang lain untuk mengerjakan tugas atau membayar jasa untuk mendapatkan tugas yang sudah jadi. Sebagai contoh, ketika orang malas mau bikin tugas atau mau malas bikin PPT atau malas bikin masalah, akhirnya orang bayar pakai pertama, hanya pertama yang kerjakan itu dan orang terima tugas itu terjadi. Yang ketiga, suap kepada dosen. Memberikan hadiah atau uang kepada dosen dengan harapan mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau kelulusan yang lebih mudah. Sebagai contoh seperti orang kasih tugas ke orang ke dosen, maka ke dosen kasih nilai rendah ke orang. Akhirnya karena orang mau kasih nilai rendah, akhirnya orang kasih doi pada dosen atau kasih hadiah apapun dia ke dosen supaya nilai lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Nah, ada juga korupsi dalam organisasi mahasiswa. Yang pertama itu ada penggelapan dana organisasi. Itu dapat contoh seperti orang ambil itu uang organisasi dan orang pakai uang organisasi itu dia untuk berbagai kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada manipulasi laporan pertanggungjawaban. Itu seperti orang mendata orang itu bikin laporan tidak sesuai dengan laporan yang asli. Orang bikin laporan itu dia, orang bikin hasil palsu, orang disesuaikan dengan laporan yang benar. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi di kalangan mahasiswa pemerintahan ini itu pertama ada tekanan akademik, beban tugas yang berat, dan keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan. Yang kedua itu ada lingkungan yang tidak kondusif. Jika lingkungan sekitar mendukung tindakan korupsi, maka mahasiswa akan cenderung ikut-ikutan dalam melakukan korupsi. Yang ketiga itu ada lemahnya pengawasan. Jika pengawasan dari dosen atau pihak kampus kurang ketat, maka mahasiswa akan semakin berani melakukan kecurangan atau melakukan korupsi. Yang keempat ada kurangnya kesadaran dan akan pentingnya integrasi. Jika mahasiswa tidak memahami pentingnya kejujuran dan integrasi, maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Dampak korupsi di kalangan mahasiswa itu ada yang pertama merusak reputasi perguruan tinggi, yang kedua ada merugikan mahasiswa lain. Itu mahasiswa yang jujur akan merasa dirugikan karena harus bersaing dengan mahasiswa yang curang. Yang ketiga, mencegah terbentuknya
mencegah terbentuknya lulusan yang berkualitas. Mahasiswa yang lulus dengan cara curang tidak memiliki kompetensi yang sebenarnya. Yang keempat, ada menciptakan budaya korupsi di masyarakat. Jika korupsi sudah dimulai sejak masa mahasiswa, maka akan sulit untuk memberantas korupsi. Sebagai contoh, Kementerian melakukan korupsi di Kementerian mahasiswa dan ini karena melakukan korupsi sampai besar, orang akan sulit mau kehilangan masa korupsi itu. Akhirnya sampai besar orang akan melakukan korupsi itu. Cara mencegah korupsi di kalangan mahasiswa, yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi melalui pendidikan, karakter dan kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, memberikan fasilitas belajar yang memadai dan menciptakan suasana yang nyaman bagi mahasiswa. Pentingnya untuk diingat bagi para mahasiswa itu, korupsi sekecil apapun bentuknya harus dilawan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Nah, kalian masih bingung mau pilih kampus yang mana? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini terdapat 6 fakultas loh. Yang pertama itu ada Fakultas Keperawatan, yang kedua ada Hukum, yang ketiga ada Teknik, yang keempat ada Fisip, yang kelima Pertanian, dan yang terakhir ada Fakultas Sastra. Nah, ayo tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Kami tunggu ya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bye-bye! Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.